Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Kiai Syaktakil Sirot. Yang pertama soal Islam Nusantara. Jadi hari-hari ini ada berita yang agak mengganggu kita karena Islam Nusantara yang terkenal dengan urfnya, tradisi lokalnya itu membuat keresahan. Saya menggarisbawahi adalah karena ada sebuah tradisi di Jawa Timur, ini mohon maaf, yang di fatwa haram MUI ketika tradisi ini membuat kegaduhan, yaitu sonhorek ya, sonhorek. Istilahnya sonhorek. Ini lagi rame, lagi viral. Lagi viral. Sebagaimana kita tahu, sonnya ini besar dan membuat jalanan itu menjadi riuh dan kemudian mengganggu sekitar. Beda dengan son-son biasa yang dipakai pengajian, yang itu masih batas normal, tapi ini sound ini betul-betul mengganggu lingkungan sekitar dan ini menjadi di banyak tempat menjadi aktivitas ekonomi yang menggiurkan, akhirnya menjadi sebuah tradisi sampai keluar fatwa haram MUI Jawa Timur. Nah, kita tahu bahwa asabitu bil urfi kafabiti bin nasi malam yukholif syar'an, bahwa tradisi itu selama tidak menyalahi syariat, tidak bertentangan dengan syariat, itu sama dengan yang ditetapkan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau yang muncul adalah sonhorek dan tradisi-tradisi urf fasid yang lain, maka ini akan membebani bangsa ini. Sudah biayanya mahal, dampaknya buruk pada masyarakat, dan anehnya sejak awal ini tidak dianggap serius menjadi masalah, mengganggu orang lain dianggap tidak masalah. Ini menjadi sangat penting ya, kita ini. Bagaimana pandangan Pak Prof Kiai Haji Syaktakil Sirot terkait ini? Apakah kita mau melestarikan tradisi-tradisi sejenis yang ini akan justru malah membawa dampak buruk pada masyarakat, padahal ini dalam lingkaran Islam Nusantara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak sekalian, yang saya hormati semuanya saja, sadati wa sayyidati ayyuhal khudur. Dalam menyampaikan kebenaran, Al-Quran menggunakan 3 metode. Satu, metode bayan. Bayan adalah pengetahuan didapati bersumber langsung dari teks. Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menyampingkan teks Al-Quran dan hadis. Kalau betul-betul Ahlussunnah, tidak boleh sedikit pun. Mari kita tempatkan Quran dan hadis di urutan pertama sebagai marji asasi pemikiran kita. Namun dalam memahami teks itu kita harus cerdas. Dan para ulama sudah memberikan alat agar memahami teks dengan cerdas, seperti ilmu tafsir, asbabul wurud, ilmu hadis, ilmu tafsir asbabun nuzul, ilmu hadis asbabul wurud. Sehingga kita tahu mana yang qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, mana dhanniyud dilalah, dhannil wurud,
Qat'iyul wurud, dhanni dilalah. Apa itu terjemahannya? Terjemah enggak ini? Enggak usah ya, udah pinter-pinter kan? Ada teks itu yang qat'i. Dilalahnya, kontennya juga qat'i. Enggak usah digaugat, jelas, baku. Ada yang teks itu qat'i, tapi dilalahnya dhanni. Ada yang wurudnya dhanni, dilalahnya pasti dhanni. Tidak ada teks yang wurudnya dhanni, dilalahnya qat'i, enggak ada. Enggak masuk akal. Itu sudah dicanangkan dalam ilmu namanya asbabun nuzul. Belum lagi Imam Syafi'i memberikan guidance kepada kita semua, memilah-milah ayat Quran, ada muhkamah, ada mutasyabihah, kamah baku, mutasyabihah yang tidak jelas, tidak baku. Ada mutlaqah absolut, ada muqayyadah. Ati'ullah wa ati'ur rasul absolut, wa ulil amri minkum muqayyadah, dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Ada hakiki, ada majazi. Ada yang maknanya realistis, ada yang metaforis. Ada umum, ada khusus. Perintah sholat umum, perintah perang harus khusus dipahaminya. Perangkat-perangkat ini dikaji di pesantren. Maka tidak mungkin kiai keluar dari rambu-rambu doabit yang telah digariskan oleh para ulama itu. Para kiai. Mengajarkan teks Quran dan hadis tidak ngawur kalau kiai itu. Apalagi Kiai Haji Ali Maksum, Rois Am tahun berapa? Tahun 89 ya. Ahmad Siddiq itu, setelah Kiai Bismillah Suri, Kiai Ali Maksum Kerabat Jogja, sangat cerdas dalam memahami teks Quran hadis, tidak sebatas harfiah, tapi sampai ke ranah makna yang dimaksud. Contoh, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Ini kalau hanya dibaca secara harfiah, very very danger. Harus menggunakan metode yang telah digariskan oleh para ulama kita yang dikenal dengan maqasidus syariah. Makna yang terkandung di balik yang teks itu harus kita pahami. Kalau ada negara yang sudah menjalankan keadilan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dengan benar, dengan baik, tidak ada korupsi, ijazahnya asli, maka ini jelas sudah hukum Allah. Ya, hukum Allah itu. Tidak usah legal formal negara Islam. Tidak usah. Daripada legalitasnya, legal formalnya negara Islam, syariat Islam, tapi maksud dari syariat nol. Seperti contoh negara-negara Arab itu. Negara Islam, tapi tidak memberi kebebasan perbedaan mazhab. Bapak mau bikin pesantren di Saudi Arabia, sampai menceret gak akan bisa. Kita di sini negara Pancasila, bebas sekali bikin pesantren, madrasah, jamiah, ya Allah sebebas-bebasnya. Karena tidak ada kebebasan. Ini contoh negara Islam setelah formal, tapi jauh dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Maka sekali lagi, memahami teks Quran dan hadis dengan metode bayan harus cerdas. Kontekstualisasi dengan ilmu tafsir dan ilmu mustalah hadis memberikan
pemahaman yang kontekstual dengan menggunakan data-data empirik, dengan hasil penelitian riset. Imam Syafi'i, jangan dikira imam yang duduk di masjid saja, turun ke lapangan, melakukan istiqra, riset. Setiap ada perempuan lewat ditanya, kalau haid berapa hari? Kalau haid berapa hari kalau men? Dapatkan kesimpulan, kebanyakan men 7 hari 7 malam. Ya. Tapi ada yang 3 hari 3 malam, ada yang sampai 14 hari. Ya betul ya Bu ya? Betul nih? Betul? Enggak, bener enggak ini? Ya, Bu bener enggak? Imam Syafi'i melakukan riset, turun di lapangan. Menanya tiap perempuan lewat. Kalau haid berapa hari? Kesimpulannya mayoritas 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang maksimal 14 hari, betul? Nah itu Imam Syafi'i. Metode bayan dengan studi empirik. Sampai kesimpulannya lebih dari 14 hari, kalau masih keluar darah, bukan haid tapi istihadah, penyakit. Dokter pun begitu, kata dokter pun. Kata medis pun begitu. Luar biasa Syafi'i, dan kira imam yang duduk di masjid nggak ngerti. Jadi metode istiqra telah dijalankan oleh Imam Syafi'i dengan menggunakan dalam rangka pemahaman kontekstual bayan dari teks Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, Quran menggunakan metode burhan. Burhan artinya apa? Penalaran melalui argumentasi akliyah. Sangat banyak sekali Quran dalam memberikan kebenaran menggunakan apa? Muqaddimah sughra premis minor, muqaddimah kubra premis major, kemudian qaul syarih, legal statement, berhasil pada natijah shadiqah, positive conclusion. Kalau kita lihat Quran luar biasa. Au kana fihi ma ilahun illallah lafasadata, contohnya itu. Seandainya di dunia ini ada 2 Tuhan selain Allah, maka hancurlah dunia ini. Matahari kembali. Ini merupakan apa? Dalil akli mendorong kita cerdas, menggunakan penalaran, mencari kebenaran dengan penalaran. Ini maka lahirlah dalam Islam ada ilmu kalam yang bersifat dialektik, skolastik, ada paling sampai yang digagas oleh para pemikir-pemikir Islam, Ar-Razi, Al-Baqillani, Haram al-Ghazali, merupakan perangkat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para ulama. Yang kita ragu di universitas mahasiswa paham ini enggak? Saya enggak tahu ini. Paham ini enggak? Yang katanya universitas Islam. Paham ini enggak? Enggak tahu saya. Ya. Kontekstualisasi dengan sains modern menjadi riset kolaboratif. Misalnya dengan penelitian pesantren dan perguruan tinggi, memperkuat metode burhan. Maka contoh ini. Saya juga ingin contoh dari tadi, padahal belum selesai ngomong, tapi sudah bernafsu ingin mencontohkan. Iran. Contohnya Iran yang sangat piawai memahami Islam dengan metode bayan dan metode burhan. Nanti satu lagi ada metode namanya irfan. Itu di Iran. Maka prinsip dia kuat, ajal syiahnya, soal kita nggak setuju silahkan. Dan mereka pegang prinsip yang kuat, tapi mereka menggunakan
kecerdasan akalnya yang sangat luar biasa. Maka kita lihat sekarang, kita saksikan, negara Arab sebenarnya harus malu. Malu dengan Iran sekarang ini. Yang telah menunjukkan bagaimana ulama-ulama Ayatullah dan para intelektual Iran mampu menggetarkan dunia dengan rudal-rudalnya menyerang Israel. Mana Arab bisa begitu? Padahal metode ini dari Arab asal mulanya. Itulah, apalagi Yaman. Yang terakhir, Quran dalam memaparkan kebenaran melalui irfan, kekayaan spiritual. Ini juga Iran, kekayaan spiritual. Setiap langkah, setiap ide yang dipaparkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah lepas dari spirit spiritual, spirit rohani. Apa? Hati dengan niat, dengan tulus, dengan mengharapkan fadlun minallah, anugerah limpahan dari Allah, atau faidun minallah, emanasi dari Allah. Segala perbuatan para ulama dulu dalam menyampaikan idenya mendapatkan kesuksesan. Tiga inilah antara bayan, burhan, dan irfan harus diseimbangkan. Kalau seimbang akan terjadi umat Islam yang berperadaban, dan itulah yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara yang saya maksud adalah yang cerdas dan berpegang teguh dengan teks Quran hadis, tapi penalarannya cerdas dan hatinya juga bersih dengan tulus dan ikhlas. Itu yang saya maksud Islam Nusantara sebenarnya. Bukan mata baru, bukan. Setuju silahkan, nggak apa-apa. Ide saya kok. Walaupun PBNU kurang berbicara, kurang angkat berbicara tentang Nusantara. Bahwa itu gagasan yang menurut saya luar biasa. Menurut saya luar biasa. Di saat tengah-tengah Arab seperti itu, kita punya gagasan Islam Nusantara yang menggabungkan antara metode bayan, burhan, dan irfan. Kekayaan teks kita pelihara, kecerdasan nalar kita tingkatkan, dan ketulusan, keikhlasan spiritual kita bangun. Tiga-tiganya seimbang, itulah Islam Nusantara, Islamnya Wali Songo, Islamnya Ki Hasyim Asy'ari, Islamnya Ki Ali Maksum, dan kiai-kiai yang lain, Ki Ahmad Siddiq, Kiai Sahal, dan lain-lainnya. Nah, sekarang pesantren. Dunia telah masuki babak baru, peperangan global, maka perdamaian menjadi hal yang sangat mahal sekali. Perangan konflik dan konsentrasi antar kekuatan-kekuatan besar yang berujung pada persaingan militer, industri kompleks, dan perebutan dominasi civilian industri kompleks juga, industrial kompleks. Juga yang kita saksikan dunia yang carut marut, yang kebalik-balik. Untung kita di Indonesia mudah-mudahan kita masih punya ideologi Pancasila yang memberikan ruang gerak kita agar selalu mencari jalan keluar berujung damai dan dialog. Ini harus kita banggakan Pancasila ini, karena saya anggota BPIP saya ini. Kemudian Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim dan konon katanya NU 94 juta katanya, harus memiliki posisi geopolitik yang strategis. Mudah-mudahan Presiden Prabowo
bisa mainkan ini, bisa berperan menjadi tangan jembatan yang menjembatani perdamaian konflik di dunia ini. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya hancur kalau kita biarkan seperti ini. Peran warga Muslim terutama Indonesia harus terus menyuarakan perdamaian, membangun tatanan dunia yang lebih ramah dan beradab. Wallahu yad'u ila daris salam. Himbau agar kita hidup dengan damai dan tentram. Salam. Selaras dengan hal tersebut, pesantren harus mampu bebenah diri dan mampu meneguhkan posisi sebagai strong and modern center of spiritual civilization. Pesantren harus menjadi pusat peradaban spiritual yang kuat dan modern. Alhamdulillah, pesantren Edu masih berperan di sini, walaupun peranannya masih terbatas, tapi masih berperan. Kalau konflik-konflik lokal itu masih bisa diatasi oleh pesantren setempat. Belum sampai ke dunia sih belum. Bagaimana agar bisa naik menjadi juru damai dunia. Kalau peran lokal sudah kita saksikan. Sering ada konflik yang bisa mengatasi adalah pesantren setempat atau kiai setempat. Pesantren harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai organ pergerakan iktisadiyah ekonomi, membangun hadar, kesejahteraan, welfare, takafiyah, kecerdasan budaya, dan juga tidak lupa kesehatan, terakhir politik. Ini terus terang saja, kiai-kiai di pesantren tidak mengajarkan ilmu fikih siyasah. Saya di Lirboyo 4 tahun, di Kerapek 4 tahun, tidak pernah mendapatkan pelajaran ilmu politik. Yang ada cuma ilmu fikih, tafsir dan sebagainya, akhlakul karimah, budaya. Budaya ditekankan betul. Tidak pernah santri NU ya, pesantren NU Lirboyo atau Kerapyak Jogja. Saya di sana 4 tahun, di Kerapek 4 tahun. Mendapatkan pelajaran khusus tentang bagaimana kita memahami politik dan menjadi pemain politik. Maka ketika ada santri menjadi anggota DPR, yang santri tulen nih, pasti meraba-raba. Tidak berdasarkan ilmunya, tapi meraba-raba. Al-Adhifilah, seadanya lah. Nah, kalau yang sarjana dari UI atau dari Unpad saya nggak tahu. Tapi kalau dari pesantren, dari anggota DPR, ya meraba-raba lah Al-Adhifi insya Allah. Insya Allah semuanya. Maka biasanya kalahan biasanya. Karena berpolitik tanpa ada basic pengetahuan fikih siyasah. Kalau agama oke, kalau dia berpolitik kayaknya nggak ngajarin. Kemudian spirit bekerja harus ditanamkan pada pesantren. Santri kebanyakan keluaran dari pesantren, mohon maaf, pulang ke masyarakat tidak tahu apa yang harus dikerjakan, akhirnya malas karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Alfiyah hafal, Fathul Mu'in hatam, paham, kamu jamek paham. Kalau yang bapaknya atau mertuanya punya pesantren, enak itu, pulang tinggal melanjutkan. Kalau yang kebetulan jadi menantunya pengusaha, jadi menantunya pejabat misalkan, yang nggak punya pesantren, bingung itu. Untuk apa ilmunya ini? Ini harus betul-betul paham, ya, gimana ilmu yang dibaca oleh pesantren bisa dikembangkan menjadi perangkat dakwah di tengah-tengah masyarakat. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tugas utama alumni pesantren adalah islahin bainan nas,
membangun masyarakat yang soleh. Yang soleh bukan hanya kiainya, bukan hanya ustadz, masyarakat, lurah soleh, camat soleh, bupati soleh, pedagang soleh, tentara, polisi soleh, bukan hanya kiainya yang soleh, tapi islahin bainan nas, nas yang soleh, bukan hanya insan, tapi nas, masyarakat. Terus alun pesantren. Dan pesantren harus mampu membangun konektivitas global. Saya pernah mencoba ini selama 10 tahun jadi ketua PBNU, walaupun kurang karena saya kelemahan dengan kelemahan saya, sering memaparkan metode pesantren di pentas luar negeri. Iran, Maroko, di depan Raja, Tunis, di depan Menteri Auqaf dan Haji, Aljazair, di Universitas Aljazair, pada kebanyakan itu anak radikal yang ada teroris di situ. Saya selama di sana. Kemudian Mesir sekali di Fakultas Kuliatul Lughah, Suriah, dan di Irak saya pernah. Walhasil selama saya jadi ketua PBNU mencoba menawarkan metode pesantren ke masyarakat Islam di Timur Tengah. Berhasil atau tidak, itulah sampai sebatas itu. Di Afghanistan misalkan, saya ketemu dengan Taliban waktu itu, Baradar yang sekarang presiden ya, yang presiden Baradar itu. Saya sampaikan bahwa Indonesia dulu dengan latar belakang pesantren, para kiai pesantren ngerti tentang kisos, ngerti tentang hudud, tapi tidak menjadi tema dakwah. Kiai pesantren tidak pernah ceramah di muka umum, barang siapa tidak sholat, maka harus ditangkap. Kemudian, padahal kiai baca Fathul Mu'in, bunyinya, man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Tiba disuruh taubat. Wa illa kalau nggak mau taubat fasaif bunuh. Ayah saya juga baca itu. Mengajar Fathul Mu'in. Tapi kalau dakwah tidak. Kalau dakwah, saudara ayah saya, kiai kampung lah. Kiai tingkat cabang paling. Kalau dakwah, ayo sholat. Kalau nggak bisa, ya asal sehari semalam ada sholatnya lah. Gak kosong banget. Ayo puasa Ramadan. Masih berat puasa karena kerjanya angkut-angkut karung. Ya ada puasanya lah sebulan tuh. Jangan kosong banget. Gitu ayah saya. Padahal yang diajar Fathul Mu'in. Barang siapa tidak sholat dengan sengaja kafir. Dan dia harus tobat. Kalau nggak mau tobat fasaif bunuh. Tapi kiai tidak pernah menyampaikan itu. Itu metode dakwanya para kiai. Jadi, ud'u ila sabi rabbik bil hikmah wal mau'idatul hasan wajadilhum. Mau'idatul hasan di tengah-tengah antara hikmah dan mujadalah. Di tengah-tengah dakwah dengan hikmah, wisdom, dan dengan dialog, diskusi. Tengah-tengahnya adalah mau'idatul hasanah. Artinya, mau'idatul hasanah dengan tutur kata yang baik, menarik, simpatik, dengan tulisan yang menarik, yang mengandung hikmah dan juga ada bersifat dialogis. Luar biasa. Mau'idatul hasanah di tengah-tengah antara hikmah dan mujadalah. Jadi setiap mau'idah harus mengandung hikmah sedikit dan harus ada dialogis, mujadalah dengan yang ideal. Itu kesuksesan para wali atau para aulia kita dalam menyebarkan Islam di masyarakat Nusantara ini. Seperti Nabi Muhammad ketika masuk Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, masuk kota Mekah dengan membawa pengikut sahabat 12.000 orang Mekah ketakutan hanya dengan satu kata, Muhammad, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Semua orang Mekah masuk Islam. Tidak butuh ceramah panjang,
tidak butuh pengajian panjang lebar. Hanya kalau si Nabi Muhammad bersikap ramah, simpati, dan memaafkan kesalahan orang Mekah semuanya masuk Islam. Belum ceramah, belum pidato, belum ngajarin, belum ngaji, baru saya maafkan semua orang Mekah. Tidak ada balas dendam. Semua wara'aitan nasadkhuluna fi din afwaja. Lihat Muhammad, orang Mekah masuk Islam berbondong-bondong karena sikap Nabi Muhammad itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu congkak, kasar dan sombong, bawa pentung, sweeping, takbir, dan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Islam Nusantara adalah pemahaman Islam yang harmonis dari tiga sisi. Dari bayan, Quran dan hadis, burhan, analisis penalaran, dan irfan, intuisi. Itu aja pada prinsip Islam Nusantara itu. Bukan hanya contoh ini gimana. Pada dasarnya itulah. Mari kita bangun Islam kita atau wawasan cara berpikir, pola pikir kita seimbang antara berpegang teguh dengan teks Quran dan hadis, tapi tidak melepaskan penalaran yang cerdas sehingga mampu mengkontekstualisasikan teks Quran hadis itu. Kemudian irfan, tanpa irfan akan liar, akan gersang, tidak ada kearifan, tidak ada kehalusan atau spiritual yang kosong, rempeng. Maka mudah sekali tergoda oleh godaan-godaan tanpa irfan. Bukan berarti hanya contoh itu, apa sajalah secara umum seperti itu. Uruf bisa kita terima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau nilai Ahlussunnah wal Jamaah lah. Kalau jelas bertentangan dengan akhlak, adab, ya harus kita tolak atau kita arahkan. Uruf yang kita terima, uruf yang bermanfaat, yang mengandung kemaslahatan. 7 hari, 40 hari, 100 hari, ziarah kubur, apa itu mengandung kemaslahatan. Bahkan dicari benang merahnya ada dalam Al-Quran atau hadis. Kalau tidak bertentangan, ya harus kita tolak. Jangan dianggap itu termasuk Islam Nusantara, enggak. Ini barangkali sekitar sedikit tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.